Sini saya akan membahas materi tentang sistematika karya ilmiah. Materi yang akan saya bahas pertama pengertian, karakteristik, ciri-ciri, jenis, kaidah kebahasaan, struktur, informasi, tujuan, dan esensi. Sebelumnya, apa sih itu sistematika? Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Lalu saya akan membahas karakteristik sistematika karya ilmiah. Karakteristik pertama dari sebuah karya tulis ilmiah adalah logis, yakni suatu permasalahan yang sifatnya logis, kemudian diteliti yang sifatnya logis pula. Maksudnya adalah bisa dinalar dan dipahami oleh siapa saja yang membaca karya tulis ilmiah tersebut, sehingga tidak ada unsur dan kesan isinya dikarang bebas. Lalu saya akan membahas ciri-ciri karya tulis ilmiah. Setelah itu saya akan membahas ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah yang pertama ada reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa dan kata baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan ini tidak dipahami pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menunjukkan keruntuhan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling sambung menyambung. Selain itu, penyampaiannya harus tetap tepat sasaran dan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya.
Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Lalu saya akan membacakan jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif, disusun melalui proses berpikir deduktif atau induktif. Yang kedua ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif. Yang ketiga ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sah dengan analisis yang terinci. Yang kelima ada buku. Buku pelajaran adalah tulisan yang isinya mengenai materi-materi yang dipelajari peserta didik. Yang terakhir ada karya ilmiah populer. Bedanya pada penyajian, karya ilmiah populer disajikan dengan gaya dan bahasa yang lebih bebas daripada karya ilmiah. Lalu saya akan membahas kaidah kebahasaan karya ilmiah. Kaidah kebahasaan karya ilmiah menggunakan kata ganti impersonal tidak bersifat pribadi seperti penulis peneliti, menggunakan kalimat pasif, menggunakan bahasa lugas dan bermakna denotatif atau kalimat efektif. Lalu saya akan membahas struktur dari sistematika karya ilmiah. Struktur sistematika penulisan karya ilmiah adalah pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi, penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Lalu saya akan mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Yang pertama ada bentuk populer. Karya ilmiah di bentuk ini sering disebut dengan karya ilmiah populer. Ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media koran, massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab dan menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Yang kedua ada bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pusaka. Yang ketiga bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal berikut: judul, tim penghubung, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab ta'ala perpustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pusaka, lampiran-lampiran, dan terakhir riwayat hidup. Beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan karya ilmiah, dan yang ketiga ada kerangka teoritis. Keempat ada metodologi penelitian. Kelima ada simpulan dan saran. Keenam ada daftar pustaka. Berikut penjelasan saya tentang sistematika karya ilmiah. Bila ada kesalahan yang saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak.